sobat. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah beras, guys. Nah, mungkin dari kalian banyak yang belum tahu tentang sejarah beras ini. Tentu kalian sangat familiar dengan beras ini, guys, yang nantinya dimasak akan menjadi nasi. Beras ini mempunyai sejarah panjang, guys, sampai menjadi makanan pokok sebagian masyarakat Indonesia. Beras tak hanya bernilai sebagai makanan saja, melainkan juga menjadi budaya di Indonesia. Sejarah beras, menurut peneliti, beras datang dari Tiongkok ke India dan negara-negara Asia Selatan sekitar 10.000 tahun yang lalu. Tanaman padi awalnya tumbuh di Sungai Yangtze di Tiongkok pada tahun sekitar 7.000 sebelum Masehi. Kemudian beras menyebar ke selatan dataran Tiongkok seperti Vietnam, Thailand, Indonesia, Filipina, dan sampai mencapai India. Meski begitu, masih ada perdebatan mengenai cara datangnya beras ke India dan Indonesia. Dari mana beras itu berasal dan kapan beras itu sampai di negara tersebut. Pedagang Tiongkok dianggap sebagai pembawa beras dari Asia ke Yunani dan seluruh dunia. Beras juga dikenal sejak masa Kekaisaran Romawi dan perlahan-lahan mencapai Afrika Barat pada abad pertengahan. Ada satu hal yang membuat tumbuhan padi populer di kawasan Asia, guys. Seperti yang kita tahu, orang-orang yang makan nasi biasanya berada di dekat garis khatulistiwa. Yap, negara yang biasanya hanya memiliki 2 musim dan sering terjadi hujan. Nah, padi dapat ditanam dengan baik di lingkungan basah, berbeda dari kebanyakan tanaman lain yang tidak akan bertahan hidup di tempat basah. Jadi, taman padi awalnya itu tumbuhnya di Sungai Yangtze, guys, di Tiongkok. Nah, setelah itu pedagang Tiongkok menyebarkanlah ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, beras ini ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha, guys. Jadi kerajaan kita Hindu-Buddha itu sudah ada beras, guys. Nah, tanaman yang masuk dalam genus Oryza sudah menjadi makanan pokok bangsa ini sebelum nama Indonesia sendiri terbentuk. Nah, menurut hasil penelitian para arkeologi bidang pangan, ditemukan 2 peninggalan sejarah mengenai padi. Pertama, ada ahli yang mengatakan bahwa padi adalah tanaman endemik Nusantara. Kedua, padi dibawa oleh orang Cina atau Tiongkok dan India. Jadi ada penelitian, ada ahli yang mengatakan bahwa tanaman endemik Nusantara ini padi ini, guys. Nah, ada juga ahli yang mengatakan bahwa padi ini dibawa oleh orang Tiongkok dan India ke Indonesia, guys. Sebelumnya masyarakat Nusantara makanan pokoknya adalah umbi-umbian, guys. Jadi umbi-umbian itu dulu makanan pokok kita, guys, sebelum adanya beras gitu ya. Tetapi pada masa Hindu-Buddha, pedagang Tionghoa atau Tiongkok dan India membawa padi, lalu oleh masyarakat lokal dibudidayakan dan menjadi makanan pokok. Jadi masyarakat lokal di Indonesia ini dibudidayakan, guys, ditanamin lah supaya menjadi makanan pokok di Indonesia. Bukti bahwa padi sudah dibudidayakan di Indonesia terpahat oleh relief Candi Borobudur di Magelang. Nah, di situ ada reliefnya, guys, Candi Borobudur. Beras masa lampau dan masa kini. Nah, di sini ada perbedaan, guys. Makanan pokok masyarakat di Indonesia sejak masa kerajaan kuno hingga kini adalah beras. Namun, ahli sejarah menuturkan bahwa beras yang masyarakat Indonesia makan saat ini berbeda dengan zaman kerajaan Hindu-Buddha, guys. Nah, beras yang sekarang dikonsumsi berasal dari padi yang dibawa oleh orang Cina dan India. Sementara beras yang dimakan nenek moyang kita dahulu datang dari Afrika. Menurut ahli pangan, bisa dilihat dari segi teknik pembudidayaan, pemupukannya, dan jenis padinya pun sudah berbeda. Beras yang dimakan masyarakat dahulu adalah Oryza glaberrima. Ini warnanya hitam, ini warnanya hitam pekat. Tetapi beras yang kita konsumsi sekarang ini adalah Oryza sativa dan berwarna putih, guys. Jadi zaman nenek moyang kita ini berasnya warna hitam, guys, karena dibawa dari Afrika. Nah, sedangkan yang sekarang nih dibawa dari Tionghoa, berwarna putih. Nah, baru tahu, guys, setelah ini. Pasti kalian juga baru tahu nih setelah melihat video ini. Beras Asia atau Oryza sativa lahir di muka bumi ini hasil pengembangan dari Oryza frugivogon yang dikenal sebagai wild rice atau brown bird rice. Nah, nasi merupakan makanan pokok di Indonesia. Namun saat kita melihat mereka yang tinggal di negara barat seperti Prancis, mereka lebih sering makan roti, guys. Bahkan di Amerika Serikat, kebanyakan masyarakatnya lebih sering memakan daging dibanding karbohidrat seperti nasi.
Lalu mengapa kita makan nasi, guys? Nah, yang pertama ini pengaruh budaya, guys. Mengingat kita memiliki sejarah yang panjang dengan beras. Tak heran kalau nasi jadi makanan pokok kita. Hampir semua makanan yang kita makan saat ini memiliki sejarah langsung dengan kebudayaan Tiongkok. Jika makanan Tiongkok menggunakan beras, masyarakat kita juga demikian. Sehingga ada hubungan budaya dengan makanan yang kita makan. Karena itulah kita selalu memakan nasi di hampir setiap makanan seperti orang Asia Timur lainnya. Yang kedua ini, kenapa kita makan nasi, guys? Yaitu paling mudah diakses. Di Indonesia, beras adalah salah satu bahan makanan yang terhitung murah, guys. Rata-rata harga beras itu adalah 9.000 per kilo. Mungkin ada yang lebih dari 9.000. Harganya yang terjangkau ini menjadikan nasi sebagai salah satu makanan favorit kita, teman-teman. Tak hanya kita, lebih dari 1 miliar orang di dunia juga bergantung pada beras, guys, sebagai makanan pokok mereka. Ditambah lagi, Indonesia juga termasuk sebagai negara penghasil beras terbanyak bersama dengan negara lainnya seperti Tiongkok, India, Pakistan, Bangladesh, Filipina, dan Jepang. Secara total, negara-negara tersebut menghasilkan 92% dari produksi beras di dunia, guys. Jadi kita termasuk penghasil beras terbesar, guys. Penghasil beras terbesar bersama negara lainnya, guys. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Stay tune terus di video Cerita Sehari Sedikit. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.